Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus,
serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang. Karena teologi kemakmuran berpendapat, jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangan Bapak Ibu, jangan tegang. Sukacita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya, seperti sudah dilihat kita lagi merah-merah di sini.
Oh, walaupun beberapa hari sudah lewat Imlek, tapi tetap kita masih Imlek kan hari ini ya. Kumsi Pacai, Sinyen Kuaile. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Salami kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu. Bilang Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Opa Niko gembala sidang kita tuh ngajarin selalu gitu dengan doa. Hidupmu diberkati berlimpah-limpah, limpah-limpah. Yang mau tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau menari dan bersuka cita buat Tuhan. Mau Bapak Ibu? Amin. Boleh lihat tangan-tangan yang mau bersuka cita menari buat Tuhan. Yeay. Ya masih. Jangan ada yang di bangku kalau bisa, karena di depan ini kosong. Ayo dong maju sama-sama dengan kita di sini menari buat Tuhan Yesus. Ya, yuk ibu-ibu yang di belakang mungkin boleh maju ke depan, nari yuk. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lord Jesus, Lord Jesus love you, Lord Jesus loves me, love everyone, His word fulfilled. Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, amin amin, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. 주 예수 I need, 주 예수 I need, 주 예수 I want, 주 예수 I have, setingkau Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ayo sampai bersyukur nyanyikan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya. Merendahkan dan meninggikan juga. Ayo lambaikan tangan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelahkan tanganmu katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi sebelahkan tangan katakan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tepuk tangan lebih meriah lagi Bapak Ibu. Lukas 1:37 berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Diberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan doa syafaat bersama. Izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh membawa syafaat kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gembala sidang kami, Opa Niko, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Mari Bapa, perlindungan yang sempurna, pengurapan yang baru selalu ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Oh Rabasyanda Karalaba, terima kasih Tuhan buat visi dan misi yang udah Kau tetapkan untuk Opa kami, memimpin kami, domba-domba-Mu Tuhan, untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. Biar tahun ini Tuhan, The Great Commission memampukan setiap kami untuk melakukan amanat agung, sebab waktunya sudah tidak banyak. Mari Tuhan, melalui Opa Tuhan, pengurapan-Mu terus tercurah Tuhan. Buat hamba-Mu ini, pakai dengan dahsyat, pakai dengan heran Bapak. Terima kasih, kami serahkan juga Tuhan, gembala kami yang terkasih, cabang GBI Kebon Siri, Bapak Gunawan Wongso Wijoyo, beserta isi dan keluarga dan wakil-wakilnya Tuhan. Mari Tuhan, Kau satukan mereka dengan unity. Kami percaya kasih-Mu mengikat mereka dengan luar biasa, sehingga mereka memimpin gereja ini Tuhan, sesuai dengan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan kerinduan-Mu Tuhan. Bawa gereja ini Tuhan dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami serahkan Tuhan gembala kami ke dalam tangan Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah Engkau. Perlindungan yang sempurna menyertai hamba-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemilik tempat ini. Kami melepaskan berkat Tuhan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Perlindungan-Mu dengan kuasa darah-Mu menyertai hamba-Mu beserta dengan keluarga besarnya Bapa. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu ini hari demi hari berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih dan syukur kami atas tempat yang disediakan untuk setiap kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan
Untuk pembicara hari ini, kami mengangkat tangan kami untuk Pastor Rubin Ong Tuhan. Oh ya Rabashanda karalabalaba. Ya Rabashanda ya Ralaba, pengurapan-Mu Tuhan turun Tuhan. Turun Tuhan memenuhi hamba-Mu Tuhan. Mari Bapa, setiap firman yang akan disampaikan Tuhan, kami menerimanya dengan iman. Kami menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan tanah yang subur Tuhan. Dan itu akan berbuah Tuhan, dan menghasilkan buah yang manis Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami pengertian untuk mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Rubin Ong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan generasi muda Indonesia ke dalam tangan Engkau. Generasi Yeremia, penerus Tuhan, generasi yang berikutnya Bapa. Kami serahkan mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang sekolah, mereka yang sedang kuliah Tuhan, mungkin bahkan bekerja Tuhan. Tapi kami percaya roh takut akan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan mereka Bapa. Apapun yang mereka kerjakan berhasil. Mereka melangkah di dalam visi dan misinya yang Tuhan berikan untuk kehidupan mereka. Sebagai generasi penerus bangsa ini. Sebagai generasi yang meneruskan visi dan misinya Tuhan. Terutama untuk amanat agung ini Bapa. Pakai mereka dengan heran dan luar biasa. Kemuliaan-Mu dinyatakan atas generasi muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia. Bangsa yang kami kasihi Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia. Hati-Mu ada di Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan unity Tuhan. Kesatuan Bapa. Kami menolak dan kami patahkan perpecahan atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk memimpin Tuhan. Mulai dari paling atas sampai dengan paling bawah. Roh takut akan Tuhan ada Tuhan. Mari Bapa, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengambil bagian Tuhan. Untuk berdoa hari demi hari untuk bangsa kami. Untuk bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, kasih-Mu mengalir Tuhan. Kasih-Mu mengalir atas anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, doa mereka. Kami tahu Engkau mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Engkau. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Dan kami berdoa ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Bapa, apapun yang terjadi, doa kami satu Tuhan. Ada rasa haus dan lapar atas gereja ini. Gak peduli apapun keadaan kami lagi senang, kami lagi sedih, kami mau bawa hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Ya Ralaba Shanda Ya Ralaba. Korba Shaka Ralaba Laba. Thank you Lord. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya. Saudara boleh bawa penyembahan saudara. Saudara boleh bawa doa saudara. Kita naikkan pujian ini bersama. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Nyanyi dengan iman percaya saudara. Katakan sekali lagi. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Amin. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku
sembah Tuhan. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan apapun keadaan kami Tuhan. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau tetap datang di hadapan-Mu Tuhan. Meski kami lagi down mungkin, kami lagi gak berdaya, kami lagi gak putus asa. Tapi hari ini kami mau tetapkan dengan iman percaya, kami mau datang Tuhan. Yesus menyambut kami dengan tangan yang terbuka. Kami serahkan kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Nama-Mu ajaib Tuhan. Katakan bersama. Ketika aku berbeban berat, serahkan sama Tuhan. Ku datang kepada Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Dan sukacita Sejahtera dalam hati. sejahtera dalam hatiku. Sekali lagi katakan, ketika aku berputus asa, datang Tuhan kepada Yesus. Dia bebaskan lepaskan kami Bapa. dan lepaskanku. Kami jadi baru. Kini aku jadi Angkat tangan sama-sama sembah Tuhan. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Tinggikan Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami sembah, kami agungkan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita sembah sekali lagi saudara. Panggil nama Yesus. Oh Yesus syukur kita naikkan doa kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus yang bekerja saat ini, Roh Kudus yang bekerja pribadi lepas pribadi di tempat ini. As we worship You Jesus, kami membangun tata-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
menyatakan roh-Mu Tuhan. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Allah yang ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Pulihkan hati kami Tuhan, pulihkan kehidupan kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Takkan goyah selamanya. Lebih lagi saudara, sekali lagi. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara boleh angkat pujian ini. Kami memandang Allah yang ajaib, kami memandang Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah dulu, sekarang dan selamanya. Kita berilah kuasa-Mu. Mari kita sembah, kita sembah. Oh, Abasyaka, Rabalaya, Rabaya, Rabaya. Tuhan cuma mau gak lupa satu hal saudara, salib Dia lebih dari segalanya, amin. Cukup saudara, menebus kita, itulah harta yang paling berharga saudara. Terima kasih Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, sekali lagi katakan, karya terbesar dalam
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi Tuhan, Yesus Engkau ku kagumi. Dari hati yang paling dalam, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, sebab Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengukur dari kedalaman hati kami. Kami mau berkata, tanpa Tuhan kami tidak mampu apa-apa, tapi kami sadar bahwa tanpa kami pun Tuhan tidak mau apa-apa. Karena kami adalah rekan sekerja untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak kerajaan-Mu, supaya kami lakukan di bumi ini sebagai para wakil-Mu. Kami eklesia yang memerintah untuk kami menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami boleh berkumpul di sini. Kami tahu bahwa ini bukan kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Waktu, kehidupan, apa saja yang Tuhan percayakan, keluarga, pekerjaan, itu semua datang karena Tuhan bermurah hati buat kami. Kami sampai hari ini masih ada sebagaimana ada. Mungkin ada yang sedang berat, ada yang sedang mengalami proses, ada yang sedang sakit, ada yang sedang memutuskan sesuatu yang tidak mudah. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Anugerah-Mu terlalu besar buat kami. Terima kasih. Sekarang hamba berdoa, lepaskan firman-Mu. Firman yang tajam, yang kuat, yang hidup, yang bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menembus ke dasar hati kami yang paling dalam. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang gemetar ditegakkan kembali, yang kehilangan harapan selalu ada harapan. Tapi di atas semuanya dengan hikmat dari Roh Kudus, kami kenal pribadi Tuhan lebih dalam, kenal karakter Tuhan, kenal jalan-jalan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua promosi, fasilitas apapun yang kami dapatkan. Dan hamba sadar tidak ada satu manusia sepintar apapun dia yang bisa menguraikan firman Tuhan. Karena firman itu transenden, sangat tinggi, sangat luas, sangat tidak terduga. Tapi Roh Kudus, Engkau guru agung yang ajaib. Engkaulah yang mampu untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu mengkomunikasikan firman-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Sebab hamba tidak mampu apa-apa. Semua yang ada pada hamba itu karena Tuhan bermurah hati pada hamba-Mu ini. Sekali lagi pakai lidah bibir yang terbatas ini untuk menyatakan firman yang sangat sakral, yang sungguh kami hormati. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, sanjungan segala-galanya hanya bagi nama-Mu saja. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Kebon Sirih yang mau mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah kembali lagi ada di gereja ini. Jadi saya berterima kasih tentunya pada Tuhan. Thank you juga Pak Gunawan dan juga ada ya senior saya juga Pak Ate, dan saya nggak tahu Pak Andri Wirawan apakah ada, itu senior saya juga, tentunya Pak Ferry juga yang tetap ganteng sampai hari ini ya. Ya, oke. Nah, saudara punya tema bagus banget, yaitu tentang membangun mesbah doa kan sebetulnya. Betul ya temanya itu ya. Jadi waktu istri saya beritahu, saya bilang saya ngikut aja dari gereja GBI Kebon Sirih, sebab kan saya menghargai saudara punya tema. Jadi saya kadang-kala kalau diundang ke mana gitu, saya selalu tanya, di gereja ini lagi ada tema apa, saya ngikutin saja. Ya kalau saya yang khotbah ya lebih enak lah saudara ya, tapi kan dengan adanya tema saya perlu persiapan, saya perlu berdoa ya. Nah saya bersyukur karena tadi pagi Tuhan sertai perjalanan, saya baru turun dari Bali sebetulnya. Terus langsung ke sini, tapi haleluya nggak delay, jadi haleluya semua baik, karena kemarin saya ada di sana sebab saya harus dampingi satu anak yang memang merintis jemaatnya minta ampun. Jadi zaman COVID dia kuburin hampir 250 orang. Kena COVID mungkin 5-6 kali anak ini. Dan kemudian sampai pada titik dia kasih makan
Itu bisa hampir 3.000 orang tiap hari. Dari nggak ada uang, sampai kemudian Tuhan cukupkan begitu luar biasa. Ya, sampai hari ini masih tetap beri makan orang miskin. Ya, walaupun jumlahnya sudah nggak banyak lagi, karena kondisi kan sudah normal. Jadi dia merintis beberapa tempat, termasuk ada di Bali. Jadi saya datang untuk equip dia, karena kita memang lagi banyak koneksi-koneksi untuk kita terus membangun banyak jaringan untuk bangsa ini ke depan. Ya, itu mungkin jadi saya senang sekali boleh ada kembali ketemu. Jadi saya tadi ketemu Pak Gun, saya berkata langsung ingat, ya Bapak kayak Tan Peng An loh, coba bayangkan ya. Jadi tadi saya langsung Kyung Hee sama Pak Gunawan ya. Nah oke, maafkan saya Pak Gun. Kalau nama Chinese-nya benar ya berarti saya nabi yang tajam ya, tapi bukanlah, namanya bukan itu saya yakin ya. Nah, saya ingin mengajak saudara, saya tidak mau membahas doa dari kacamata agamawi. Maaf ya, ada orang kadangkala doa sudah jadi agama. Ya. Bayangkan saya dengar di satu pertemuan, para pendoa ini para pendoa. Ya prihatin sih. Ini para pendoa pertemuan. Begitu jam makan siang bayangkan. Itu orang yang belum makan gak kebagian makan. Gara-gara gak berbagi dengan yang lain. Jadi yang makan banyak, yang lain belum makan. Sampai saya dengar ini sedih. Padahal kalau doa nangis-nangis. Jadi maafkan saya, ada orang kadang-kala doa sudah kayak mesin doa, mesin nangis. Nangis. Loh, saya itu backgroundnya Pantai Kosta. Saudara tahulah kalau orang Pantai Kosta, saya punya teman Bapak Ibu, kalau pas bersama-sama dengan dia, kita sulit bangun agak siang. Dia kira-kira jam 4 sudah bangun, bahasa roh kencengnya minta ampun, kita kaget semua Pak. Kita pikir ada orang lagi apa, bertengkar atau apa. Kita bangun, ya kita ikut-ikutan Pak. Kalau enggak kan dikira enggak rohani nanti Pak. Nah, saya pelayanan dari mulai tahun 90-an. Dan kalau orang tanya, kamu pelayanan dari mana? Ya ampun, di lapangan. Naik sepeda di kota Semarang. Keluar masuk SMP, SMA. Ya itu. Saya masih ingat kadang-kala ketawa-ketawa. Kita kadang-kala enggak tega juga Pak. Persembahan pakai kantong kresek. Dan isinya receh. Anak-anak SMA kumpulin persembahan untuk pendeta. Saya kadang-kala enggak ambil juga. Kasihan kan lihat mereka. Walaupun mungkin mereka anak pengusaha kan. Kresek itu. Jadi saya mulai dari itu. Nah saya ada di satu gereja Bapak Ibu. Bayangkan itu gembalanya asli Pantai Kosta sejati. Itu kita kalau ketelat bangun pagi namanya beatstone waktu itu. Ya, ada yang tahu istilah beatstone? Tahu ya? Beatstone itu kan istilah Pantai Kosta itu. Pak Gun tahu istilah itu? Oh enggak ya, bertobatnya belum lama kayaknya ya. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Saya enggak tahu, Bu Liliana mungkin tahu istilah beatstone kali ya. Beatstone itu doa pagi, beatstone. Itu bahasa Belanda atau bukan ya? Saya enggak tahu juga. Ya, itu kan doa pagi. Saya kalau ketelat doa pagi, ini yang saya mau beritahu, saya bisa diseret dari ranjang loh untuk doa. Makanya kalau ngomong soal doa, ya kesukaan saya sampai hari ini berdoa. Tapi saya tidak mau menggiring Bapak Ibu doa dengan cara-cara agamawi. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Ya, nah saya mau membawa, ya terserah kalau sudah berkata doa mesti nangis, nggak apa-apa itu kan bagian manifestasi. Nah sekarang yang ingin saya bagikan adalah begini. Doa kalau tidak ditaruh pada konteks pemerintahan Allah, nanti kita meleset dari sasaran. Ya, saya tadi dalam doa, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya bilang itu saya mengambil bahasanya John Wesley. Tahu John Wesley ya? John Wesley itu merubah peradaban. Karena dia adalah penginjil penunggang kuda putih. Dan dia nggak hanya soal pelayanan. Bayangkan, dia bikin panti asuhan, dia bikin sekolah. Dia kemudian mengubah peradaban. Ini orang mengubah peradaban namanya John Wesley. Dan satu kali dia bilang begini, saya kaget kata-katanya dia. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Yang setuju katakan amin. Kalau orang berkata tanpa Tuhan saya mampu, itu sombong. Dan sombong itu bukan kelemahan, sombong itu setan. Setan itu sombong. Ya, makanya satu kali ada orang berkata begini, Pak, saya punya kelemahan. Kelemahan saya apa? Kelemahan Bapak apa? Sombong. Saya bilang itu bukan kelemahan Pak. Itu dosa Pak. Sebab yang sombong itu setan. Dia kaget. Ya kan? Ya, nah ini begini Bapak Ibu. Tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya, Tuhan tidak mau.
Makanya saudara ditaruh di bumi ini kan bumi fisik. Tuhan tidak kelihatan. Supaya kita jadi wakilnya Tuhan. Oke, kita ke Kejadian 1 ayat 26 dulu dong. Coba kita lihat ya. Kita ini diciptakan dengan pola begini. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Coba sedikit mundur ke belakang. Nanti dari Kejadian 1 udah. Sampai nanti perjanjian baru berarti khotbah saya mau selesai. Kan kita mulai dari Old Testament dulu nanti ke New Testament ya. Nah, berfirmanlah Allah. Baiklah apa Bapak Ibu? Kita ini Tritunggal. Kita itu kan jamak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tolong saya beritahu ya, yang tidak percaya Tritunggal bisa kehilangan iman. Tapi yang menyelidiki Tritunggal untuk menyerang Alkitab bisa hilang ingatan. Puluhan tahun saya pelayanan Pak, sampai hari ini belajar Tritunggal. Saya sadar saya belum memahaminya. Terlalu dalam Bapak Ibu. Ya pokoknya saya mempercayai Tritunggal. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan apa Bapak Ibu? Rupa kita. Gambar rupa, demut, selem bahasa aslinya. Kenapa kita segambar dengan Tuhan? Not equal ya, tapi likeness. Kita tidak pernah sama dengan Tuhan. Not equalness, but likeness. Ya, saya kemarin ketemu itu, teman saya penyanyi lama sekali, namanya Frankie Siombing. Saya begitu lihat Frankie, Ki, di Bali kan dia sekarang. Ki, saya langsung ingat itu, artis namanya Andre Taulani, agak mirip-mirip juga, dia ketawa. Banyak orang yang ngomong begitu Pak Rubin, ya mirip itu kan bukan sama berarti. Ya kan? Saudara pernah ketemu orang enggak? Begitu ketemu dia langsung ingat orang lain. Lah itu mirip, harusnya orang lihat kita itu langsung ingat Yesus. Yang mau katakan amin? Kenapa kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Karena kita harus menggambarkan Tuhan. Saya ulangi, kenapa kita diciptakan segambar dengan Tuhan? Karena kita harus menggambarkan Tuhan. Nah saudara tidak bisa menggambarkan Tuhan kalau saudara tidak segambar dengan Tuhan. Nah kalau orangnya nggak rendah hati, sombong, ya gimana menggambarkan Tuhan? Iya kan? Nah ini supaya akibatnya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Kata berkuasa di sini pakai kata rada. Katakan rada Bapak Ibu. Rada itu istilah kerajaan, serve others, melayani. Sorry ya, tidak boleh menguasai orang lain, itu namanya otoriter. Apalagi kalau menguasai pakai kekuasaan dan uang, itu intimidasi. Loh, menguasai di sini adalah melayani. Nah, kepemimpinan bagaimana? Kepemimpinan is talking about inspiring. Makanya pemimpin itu adalah begini. Pemimpin itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat, yang dibangkitkan oleh satu visi, dihasilkan oleh keyakinan, faith, dinyalakan pada divine purpose, tujuan ilahi. Jadi totally leadership is talking about inspiring. Makanya kalau orang punya inspirasi, di posisi mana saja, dia akan menjadi pemimpin karena mempengaruhi. Maaf ya, banyak orang takut sama kita di depan, di belakang ternyata melecehkan. Itu enggak enak banget. Saya paling takut kalau ngajar orang, cuman takut karena saya pendeta, di belakangnya enggak takut Tuhan. Bukankah dunia lakukan itu? Ya. Jadi kepemimpinan itu sekali lagi, agak panjang definisinya. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat. Hasrat itu apa? Kerinduan. Nanti dihasilkan oleh sebuah visi. Ya, kemudian lahir dari keyakinan faith. Dinyalakan pada tujuan ilahi. Jadi totally kepemimpinan itu inspirasi. Saudara makanya betul ya. Saya tuh jadi orang yang gak suka ngerebut kekuasaan atau kejar apapun. Enggak. Yang penting hidup punya inspirasi itu saudara pemimpin. Dan maaf ya, bangsa kita ini sekarang kering sekali sisi ini. Indonesia itu tidak kurang pemimpin. Indonesia kurang pemimpin yang punya hati yang benar. Pak Ate nggak apa-apa ini curhat Pak. Nah ini bukan soal apa. Ya boleh tajam sedikit ya. Indonesia tidak kurang orang pinter kok. Yang kurang kita ini sekarang orang punya hati nurani yang kuat. Ya, jadi kalau orang ejek saya soal fasilitas ya nggak apa-apa.
Tapi soal karakter, enggak lah. Saya enggak mau diajak sisi itu. Oh ya, ada orang yang kadang-kadang ngerasain saya tahu juga lah. Tapi Pak Gun enggak mungkin lah wajah selamat begini kok. Wajah Pak Gun tuh baik loh. Ibu berbahagia lah loh dapat suami yang baik. Saya enggak tahu, Pak Hari mungkin lihat wajah Pak Gun juga setuju lah ya, baik. Kan begini, wajah itu jendela hati yang ada di luar. Anak saya selalu ngomong begini, papa itu enggak mungkin dimarahin orang. Wajah papa itu wajah penghuni tetap surga, bayangkan. Itu anak saya yang ngomong, loh anak kalau ngomong begitu, kan saya seneng. Sampai dalam hati saya bilang begini, dia minta apa saja aku berikan kecuali helikopter. Jadi begini, doa itu harus lahir memang dari prinsip ini. Nah makanya sekarang kita ke Matius 6 yuk. Apa yang Yesus ajarkan. Jadi identitas kita jelas. Makanya doa itu bahasa Ibraninya mau ditulis atau tidak. Nanti saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Keren bahasa aslinya doa itu. Doa itu doa itu bukan begini. Meminta-minta demi kepentingan kita. Boleh sedikit tajam gak apa-apa lah ya. Semua bentuk ibadah yang hanya cari kepentingan diri sendiri. Itu sama kayak menyembah berhala. Loh, saudara nyembah patung, saudara nyembah berhala, tujuannya apa? Supaya dirinya yang sukses. Doa itu apa sih sebetulnya? Bayangkan saya begitu mengerti prinsip ini. Oh my God, doa saya berubah. Makanya saya percaya doa itu punya pengaruh yang luar biasa. Saya punya teman. Satu kali Pak, dia lagi makan Pak Hati lagi makan enak. Pak Gun, Pak John. Pak John sahabat saya juga. Pak John kemana saja pasti saya tahu lah ya. Ya karena sudah kenal lama. Tahu teman saya lagi makan. Lagi makan. Tiba-tiba nangis saja. Ada roh syafaat. Padahal dia tidak punya pergumulan. Keluarganya nggak ada yang sakit. Secara keuangan juga nggak lagi sulit. Jadi dia nangis tiba-tiba. Saya bersyukurnya dia taat. Tuhan cuma bilang begini, kamu ambil waktu doa. Dia doa. Nasi sudah keburu disiram sayur. Kan itu jadi ngembang nasinya. Ya kan? Tapi dia tinggalkan. Kalau dia punya alasan, kan ini nasi sudah saya siram sayur. Dia langsung masuk loh, walaupun lapar. Dia doa. Itu glosolalia. Glosolalianya itu menjerit dari dalam. Bukan kebiasaan. Ada orang, kalau doa kebiasaan. Maaf, kebiasaan. Itu kayak mesin nangis saja. Ya itu tadi yang saya bilang, para pertemuan pendoa. Jam makan, yang lain belum makan, sudah habis. Sampai saya bilang, ya itu, bisa saja agamanya doa, tapi karakternya nggak berubah. Dan yang paling nggak enak adalah kalau merasa lebih rohani daripada yang lain. Rohani tidak perlu ditunjukkan begituan. Rohani itu begini, kerja jujur itu rohani. Respect sama siapapun itu rohani. Amin. Tidak menyepelekan orang susah itu rohani. Loh, istri hormat sama suami itu rohani. Nolong keluarganya walaupun keluarganya miskin gak punya warisan. Merawat papa mamanya yang sakit. Itu rohani. Rohani tidak perlu yang apa begitu Bapak Ibu. Rohani kalau saya lihat tiba-tiba petir guntur halilintar. Berasap Tuhan datang dalam kemuliaannya. Malah kita pingsan gak lihat apa-apa. Ya saya percaya begituan, saya percaya Bapak Ibu. Tapi rohani itu kan coba aplikasinya apa? Ini Pak Rubin ini terlalu apa? Enggak, mesti kembali yuk ke prinsip itu. Saya respect sama Pak Gun sebagai seorang wakil gembala. Saya respekin. Oh gembala ya, maafkan salah ngomong. Tapi Pak Gun kan tetap ketawa saja. Ya mungkin hatinya menangis saya nggak tahu juga ya. Enggak lah. Pak Gun maafkan saya ini hari ini kok. Nanti saya rekonsiliasi setelah ini saya minta maaf.
Kita padahal tadi ngobrol seluruh, makanya maafkan kita terlambat masuk. Bukan apa, saya sudah lama di dalam, ngobrol lama sama Pak Gun. Ya ngobrol banyak hal yang asik sekali ya. Kalau nggak di stop kita masih ngobrol, yang khotbah mungkin Pak John atau atau Bu Liliana yang khotbah nanti ya. Dan kita ngobrol tadi, saya sudah nyampe lama sebelum ibadah mulai kan kita udah ngobrol lama sekali. Nah kembali apa yang coba saya sodorkan buat Bapak Ibu. Nah ini dia. Bahwa ternyata kalau kita tahu kekuatan doa, teman saya itu lagi tiba-tiba nangis. Setengah jam kemudian hilang syafaatnya. Jadi dia mengerang dari dalam. Kan jujur ya, kita itu kadang nggak tahu apa yang kita doakan. Tapi taat saja. Taat. Makanya ketaatan itu mengubah alam semesta. Ketaatan itu dampaknya luar biasa. Ketaatan itu selalu menghasilkan otoritas. Makanya guru sekolah minggu saya selalu bilang, kalau ada kata yang dibaca dari depan dan dari belakang sama, itu cuma taat. Coba, taat dibaca dari depan, taat dibaca dari belakang, taat dibaca dari belakang, taat dibaca dari depan, taat dibaca dari depan, taat dibaca dari belakang, taat. Nah coba kalau OB, coba OB. Apalagi obedience, coba baca dari belakang. Hah? Apalagi yang kena stroke, pasti nggak nyampe. Ya kan? Coba, itu taat. Bapak Ibu begini, begitu dia mengerang, nangis tapi nggak punya kepentingan. Nangisnya itu nggak tahu untuk Tuhan. Ternyata 2 hari kemudian sepupunya telepon dari luar kota. Sepupunya cerita. Dia itu sebetulnya udah naik ke kursi, sudah gantung tali, nggak beritahu siapapun. Jadi serius mau bunuh diri. Ya kalau orang mau bunuh diri, masukkan ke WhatsApp grup, tolong doakan ya jam 5 sore saya mau bunuh diri, kalau boleh dilawat supaya saya nggak jadi. Bapak Ibu tahu, itu lagi depresi berat. Sekarang kan fenomena bunuh diri lagi, ini evil spirit. Harus dihajar ini dengan kekuatan doa Bapak Ibu. Ayo ini warning buat generasi kita loh Bapak Ibu. Banyak yang rapuh sekarang. Sampai kadang-kadang saya ketemu anak-anak itu. Ya pendekatannya udah beda. Zaman dulu bayangkan. Guru kita lempar penghapus, kalau tak kena kita ketawa. Teman kita kalau datang tempeleng kepala kan. Dul apa kabar Dul? Kita ketawa. Anak sekarang dibentak sebentar. Jiwaku terganggu. Sampai ada guru mau marahi anak. Telepon papanya dulu. Boleh enggak? Ini memang zaman luar biasa ya. Oke, jadi begini, tali sudah dipasang Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, kursi tinggal ditendang. Udah, tapi mendadak begitu tali dipasang, di kamar sendirian, tiba-tiba terngiang lagu itu. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, namun aku milik. Terngiang Pak. Itu tiba-tiba kayak muncul sound system di kamarnya dia. Puluhan tahun dia tinggalin Tuhan. Tapi benih yang ditabur di sekolah minggu. Makanya saya percaya benih itu tidak mungkin tidak bertumbuh. Saya paling respect sama pengajar-pengajar sekolah minggu. Sebab saya lahir dari sekolah minggu. Dilawat Tuhan Pak. Gak ada yang mendoakan. Nangis begitu luar biasa. Sadar dirinya berharga. Itu setan dihantam. Tahu Bapak Ibu, teman saya di satu pulau, sepupunya di pulau lain, jarak waktunya beda 1 jam. Tapi memang doa kan tidak terbatas waktu, jam, ataupun apa saja. Tapi sekali lagi, dia doa bukan buat kepentingan sendiri. Nah,
Yesus mengajarkan ini. Ini kan prinsip kingdom ya, kerajaan. Bapak Ibu tahu nggak? Manusia itu sudah berkuasa sebelum ada dosa, sebelum ada gereja, sebelum ada negara, sebelum setan aktif, sebelum ada apa lagi ya? Sebelum semuanya. Saya ulangi, manusia itu memang sudah berkuasa sebelum ada negara, sebelum setan aktif, sebelum ada dosa, sebelum ada gedung gereja, sebelum ada sinode, sebelum ada GPDI, GBI, GPIB, sebelum. Kita ini udah ditentukan ini. Makanya kita ini pemegang mandat. Jadi sorry ya, eklesia itu, gereja, itu bukan badan pengumpul hibah dan sumbangan. Janganlah. Saya suka negur pendeta-pendeta, tolong jangan jadi pelayan. Sebagai pelayan yang maunya disumbang. Mental itu harus dihantam, dihancurkan. Oh iya, kita ini coba bayangkan, kita ini government-nya Tuhan. Makanya doa kita beda Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, Matius 6 ayat 9. Kayaknya pemain keyboard boleh maju ke depan ya, supaya romantis sedikit. Saya tegang sekali kayaknya jadi. Boleh ya pemain keyboard sebentar. 45 menit kok saya dikasih waktu, jadi ya masih ada 30-an menit. Nanti timekeeper kasih tanda ke saya ya, kalau coba kita lihat. Nah ini dia. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Lewat hidup kita ya. Nama, katakan nama Bapak Ibu. Nama itu punya apa? Nama itu punya kuasa. Coba, nama itu punya kuasa. Saya satu kali traktir anak-anak, jumlahnya banyak, 20-an orang di rumah makan. Saya suka pemuritan di meja makan, sebab mulut terbuka, hati terbuka. Diajar paling gampang. Yalah, saudara kan tender banyak gitu, itu kan biasanya di meja makan. Masa di bis kota kita ngomong bisnis desak-desaan kan enggak ya. Jadi begini, saya ngomong sama anak-anak, tolong jangan nambah banyak-banyak ya. Sebab saya bawa uang enggak banyak. Jadi begini, kalau mau nambah air putih sama nasi putih yang banyak. Pikir saya kalau nasi putih banyak, air putih banyak, itu kan ngambang di dalam cepat kenyang mereka. Saudara, tahan-tahan itu anak-anak itu kan, kampung tengahnya lagi gede-gede. Saya muridkan, di Jogja itu, saya muridkan, bla. Mereka terbuka, kan mulutnya dibuka, hatinya terbuka, ngajar paling enak. Makanya gereja itu harus banyak meja makan daripada mimbar. Nah, daripada mimbar, saudara kalau begini kan saudara apa? Lihatnya kan kepala orang, gak lihat wajah orang. Nanti asumsi, oh dia itu sombong. Padahal kalau wajah ketemu wajah itu enggak loh. Saya punya kebiasaan sama istri saya, suka tatap-tatapan wajah 5 menit gak ngomong apa-apa. Cuman tatap dia tatap saya. Dia tiba-tiba bisa nangis. Tiba-tiba saya bisa sayang banget menghargai dia. Gak ngomong. Ini saya gak melo ngambil lagunya Kahitna. Kita bicara dalam bahasa cinta. Tanpa sepatah kata, tanpa... lagunya siapa itu? Bukan Kahitna lagi. Yang tahu lagu itu berarti sudah tua sekali. Ya itu lagunya Krisya atau lagunya itu RCTI waktu itu masih pakai kamera apa gitu Pak ya. Zaman itulah. Ya zaman itulah, ya bahasa cinta. Tapi itu lagu enak loh. Ya. Nah Bapak Ibu, wajah ketemu wajah lain. Makanya betul, nama itu punya kuasa. Tahu Bapak Ibu? Begitu saya mau bayar ke kasir, kasirnya bilang, Pak Rubin sudah ada yang bayar. Loh siapa yang bayar? Ada orang tahu nama Bapak. Bayarin semua. Bayangkan, nama baik itu punya kuasa minimal ditraktir orang. Saya langsung marah sama kasirnya. Kok enggak bilang dari tadi? Saya bilang. Saudara ketawa ngerti ya saya katakan ya. Ya kita begitu-begitu juga lah. Enggak maksud saya kalau bilang dari tadi anak-anak makan kenyang kan. Saya tahan-tahan mereka sampai Tapi betul kan. Nah ini dia. Yuk kuncinya ini dulu. Dan tidak pernah menguduskan nama Tuhan mau doa berkuasa gimana. Bicara sembarangan, karakter sembarangan ya gimana. Ini.
Nama itu karakter, nama itu kuasa, nama itu identitas, nama itu dignity. Nama, makanya Amsal berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan emas. Loh, nama. Nah setelah itu baru kemudian dia berkata begini. Coba lihat ayat berikutnya. Datanglah kerajaanmu. Jadi konteks doa selalu kerajaan Allah. Kehendak Tuhan. Apa itu kerajaan? Pemerintahan Allah yang menguasai seluruh wilayah dengan otoritas dan karakter dari pemerintahan Allah itu. Supaya pemerintahan Allah terjadi di bumi seperti di sorga. Ini bukan kita bikin pemerintahan baru, bukan. Memerintahnya dengan apa? Kesejahteraan. Makanya kalau Tuhan memerintah, bumi sejahtera. Kalau Tuhan jadi hakim, tahu nggak dihakimi Tuhan itu paling enak. Karena Tuhan kalau menghakimi selalu restoratif. Sorry ya, kalau organisasi gereja menghakimi orang, habis orang itu. Loh. Oh iya bisa saja. Tapi kalau Tuhan bayangkan menghakimi, ya Tuhan itu apa? Dia hakim yang adil, dia hakim yang restoratif. Tuhan itu kalau mendisiplin itu selalu membangun. Makanya kuasa Tuhan tidak pernah destruktif, selalu konstruktif. Saya ulangi, kuasa dalam Tuhan itu tidak pernah merusak, selalu membangun kehidupan. Jadi maaf ya, kalau ada orang yang hidupnya sampai kemudian nggak ke situ, ya berarti kuasa mana? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah begini. Bahasa doa itu kalau dalam perjanjian baru namanya presokomai. Itu bahasa Yunani. Presokomai itu begini, petisi warga negara. Saudara tahu istilah konventus enggak? Konventus itu begini, istilah Romawi. Konventus itu begini, 2-3 orang Roma. Makanya Yesus berkata, di mana 2 orang berkumpul dengan sepakat, Matius pasal 18, saudara cari sendiri ayatnya. Apapun yang mereka minta, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di surga. Misalnya ini, saudara orang Roma yang tinggal di Jakarta, waktu saudara ngumpul ngajukan petisi ke negara Roma, backup senjata, backup uang, backup kekuatan akan turun pada saudara, karena saudara warga negara Roma. Itu konventus namanya. Saya tuh dengar ya beberapa negara sampai bebaskan warganya dengan segala cara. Kalau misalnya ada apa. Nah itu tuh prinsip itu Bapak Ibu. Makanya saya paling senang kalau ada negara misalnya warganya di mana ngalami apa. Langsung kirim pasukan, kirim hubungan diplomatik, kirim apa. Bapak Ibu lebih pintar dari saya sisi-sisi itu. Mungkin Pak Ate juga lebih pintar sisi itu daripada saya. Saya kurang clear menjelaskan. Tapi itu. Jadi ada backup dari kerajaan yang membackup kita sebagai warga negara. Nah ini. Coba otoritas kita itu sampai segitunya. Makanya istilah kebenaran itu bukan istilah agama. Istilah kebenaran itu adalah istilah hukum. Karena kita seposisi dengan kerajaan Allah. Itu kan aletheia. Ya, saya tidak usah bahas ini. Saudara, hidup benar itu adalah posisi dengan Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi benar itu istilah seposisi dengan Yesus. Itu istilah hukum. Makanya orang benar tidak pernah takut. Berani karena benar. Orang kalau benar itu gak ada takutnya Bapak Ibu. Loh saudara ya, saudara kalau benar, ya saudara takut apa sama polisi? Wong saudara benar kok. Loh, iyalah prinsipnya kan begitu. Yang penting kita benar kan Bapak Ibu. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Ini dia. Istilah presokomai itu adalah istilah itu. Petisi. Ayatnya di mana? Oke kita ke Matius pasal 16 ayat 19. Coba kita lihat. Sebentar ya. Tidak tahu hati saya kalau bicara doa selalu meledak-ledak dari dalam. Karena memang doa itu kekuatan yang luar biasa. Tapi tolong doa jangan untuk kepentingan sendiri. Ya, makanya ada orang berkata, jangan main-main sama saya. Saya ini diurapi loh. Nanti saya lirik langsung buntung kakimu. Enggak lah, masa kuasa Tuhan dipakai untuk begituan. Tapi Pak Rubin meyakini orang benar kalau berdoa dilindungi. Oh iya. Papa saya tuh mau dihantam orang pakai linggis. Gara-gara membela ya saudaranya. Tapi yang luar biasa, gak main-main loh orang yang diurapi itu.
Papa saya pernah dilempar batu di penginjilan. Dan memang orang benar luar biasa. Saya sendiri ngalami kok. Saya di pelayanan misi, mau tenggelam di sungai beberapa kali. Ya meledak juga di atas ya pernah juga. Tapi ya Tuhan tolong. Ini bukan saya pemberani Bapak Ibu. Orang berani bukan orang yang tidak punya rasa takut loh. Tapi orang berani itu adalah orang yang tahu bahwa ada kekuatan yang melebihi rasa takut. Ya, saya masih ingat saya khotbah di satu tempat, ya memang kondisi waktu itu nggak memungkinkan. Batu terlempar di mimbar beberapa kali. Ya Tuhan lindungi. Saya masih ingat perintisan kedua jemaat. Saya 7 kali merintis jemaat ya Bapak Ibu, 7 kali. Ini dijauhkan dari mencuri kemuliaan Tuhan, ini semua proses yang saya alami. 7 kali saya merintis. Perintisan kedua saya masih ingat, itu daerah sulitnya minta ampun Pak, Ibu. Kita tidur itu tiap malam, batu geludak-geludak di atap. Tikus busuk, belatung itu, setannya banyak. Sinode kirim 2 orang, gak tahan di situ. Jadi kalau misalnya proses-proses ya oke lah, kita semua ngalami itu kok. Ya saya tahu semua kita punya proses masing-masing. Ya saya tahu ada Bapak Ibu yang hebat-hebat juga prosesnya. Tapi Bapak Ibu yang saya lihat memang kekuatan doa itu luar biasa. Dan saya tahu saya bisa berdiri hari ini. Itu karena banyak orang-orang yang berdoa untuk saya. Saya punya kakak-kakak rohani yang selalu saya kontak mereka. Tolong support saya doa ya. Dan istri saya itu pagar kekuatan yang luar biasa. Mama saya masih hidup, papa sudah meninggal. Papa pendoa juga. Makanya buat saya warisan hebat mereka bukan soal uang. Mungkin uang mereka enggak kasih. Karena kan kita saudara juga banyak. Tapi warisan-warisan penjagaan yang luar biasa. Saya rasakan sampai hari ini. Oh saya ini minder Bapak Ibu. Saya tahu saya lahir dari keluarga mana kok. Tapi yang membuat saya confidence bukan apa. Saya tahu ada kekuatan dari Tuhan lewat orang-orang. Ada teman saya selesaikan S2 di Sydney. Tahu Bapak Ibu yang bayarin siapa? Seorang pendoa yang ngumpulkan botol tiap hari di New Zealand. Sampai dia ambil master teologi. Keliling dunia sekarang. Makanya dia bilang sama saya. Kalau saya lihat orang sulit sampai tutup mata Rubin. Saya nggak mungkin. Karena saya seorang sulit yang ditolong Tuhan oleh lewat seorang pendoa yang gak cuma berdoa. Kuliah di Sydney Bapak Ibu bayangkan. Aneh-aneh kadang-kala Tuhan. Oh iya. Ya. Jadi memang kekuatan. Nah doa itu kan begini Bapak Ibu. Ini kekuatannya. Matius 16 ayat yang ke-19. Ini. Kepadamu akan kuberikan apa Bapak Ibu? Kunci kerajaan surga. Terjemahnya Indonesia tunggal ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan the keys of the heaven. Kunci-kunci. Ya, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana Bapak Ibu? Coba ayat ini tidak ditulis begini. Tidak ditulis begini. Sekali lagi, tidak ditulis begini loh. Karena surga mengizinkan diikat. Maka waktu kamu mengikat akan terikat. Karena surga mengizinkan dilepaskan. Maka waktu kamu melepaskan akan terlepas. Sekali lagi, karena surga mengizinkan diikat. Maka waktu kamu ikat akan terikat. Karena surga mengizinkan dilepaskan. Maka apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Enggak, kamu ikat, surga ikat. Kamu lepaskan, surga melepaskan. Itu otoritas yang Tuhan beri buat kita. Loh, ya tepuk tangan yang ini Bapak Ibu. Ya, kalau tepuk tangan ganti mobil baru terus kemudian ya sepatu lebih banyak bukanlah. Yang ini tepuk tangan. Ini otoritas. Saudara tahu ini bukan bahasa rohani, ini bukan bahasa kiasan, ini bukan bahasa sekadar legitimasi apa simbol-simbol tenging-tenging, bukan. Ini bahasa legal standing, bayangkan. Ini bahasa pemerintahan, ini nyata, ini dahsyat. Saya punya banyak cerita Bapak untuk jelaskan ini. Ada satu penjual es bisa mempertobatkan gubernur. Gubernurnya kenal Tuhan, itu terjadi di Filipina. Saudara baca bukunya Ed Silvoso. Ed Silvoso kan penulis bagus tentang kuasa doa. Saya tidak sembarangan baca buku, tapi beberapa buku misalnya tulisannya N.T. Wright, C.S. Lewis, Ed Silvoso,
Abraham John. Kemudian siapa lagi? Ya, saya lagi baca lagi Charles Swindoll. Ya, sudah baca. Mungkin kalau berkenan Pak Hari, bacalah buku itu Pak. Hand me another brick. Beri aku batu yang lain. Itu soal pemerintahan dalam konteks Nehemia. Saudara pikir Nehemia itu siapa? Nehemia itu administrator negara. Sampai membangun gerbang bait Allah yang runtuh. Itu disupport oleh Raja Artasasta. Waktu itu imperium besar namanya Persia. Itu keren itu cerita. Saya tadi sudah nongkrong di kafe di ujung sini, jalan sini. Saya tidak mau sebutkan nama kafenya lah. Karena 1 jam masih ada waktu. Saya lagi ngulik lagi Charles Swindoll punya buku. Minta ampun. Alkitab itu dalamnya minta ampun. Yang sekolah politik tahu ya? Bahasa asli politik namanya? Politea. Politea itu membangun tembok. Tembok itu identitas. Tembok itu pemisahan. Tembok itu adalah otoritas. Makanya di dalam tembok dan di luar tembok cara hukumnya beda. Nantilah Pak Gunun sudah banyak mau ngajak ngobrol ini. Ya nantilah. Ya boleh lah Pak ya. Ya sambil makan-makan apa begitu boleh. Saya yang traktir Pak. Udah. Walaupun Bapak pengusaha gak apa-apa lah ya. Ya nanti rembesannya saya kirim ke Pak Ferry. Enggak lah, jangan. Oke, nah ini otoritas tuh. Nah bahasa doa saya selesai ya. Itu dalam perjanjian lama ditulis dengan kata palal. Bahasa Yunani tadi presokomai, petisi. Warga negara mengajukan petisi. Presokomai itu ya. Nah palal itu apa? Oke kita lihat sekarang kondisinya Kejadian 20. Mundur ke Abraham. Dah kita sebentar selesai. Setelah itu kita makan bersama, bayar sendiri-sendiri. Ya kan jamnya kan sudah makan siang. Ya coba lihat ke Kejadian pasal 20. Yuk. Abraham masuk ke Gerar sama Sarah. Usianya berapa Sarah? Abraham 90, Sarah 80. Tapi Abimelek. Abi namanya bapak, Melek itu raja. Jadi ini bapak raja kepala adat. Orang kaya raya, tanahnya banyak, usahanya luar biasa. Ini Abimelek. Abi itu ya kayak kepala suku lah ini, Abimelek. Tahu nggak? Sarah usia 80 tahun masih ditaksir oleh Abimelek. Berarti cantiknya cantik magis ini. Cantik magic. Saya nggak tahu cantiknya kayak apa Sarah. Cantik banget pasti. 80 tahun Pak. Masih dilirik seorang pria. Berarti cantik. Ya kalau orang Semarang ngomong cantik pol. Surabaya juga Alisa. Cantik nemen iki. Cantik Pak, cantik pol itu. Nah, saudara tahu? Ini, oke. Saya nggak akan. Cuman Abraham begini. Abraham punya kelemahan. Ayat yang kedua kalau nggak salah. Maksudnya begini, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh dia mengambil Sarah. Ya nggak salah lah Abimelek. Dan memang Abraham juga nggak bohong. Cuman Pak Abraham pakai trik juga. Nggak bohongnya begini, Sarah itu memang masih saudara dari Sinear. Dia memang masih saudara. Tapi kan begini, dia istrinya sebetulnya. Malam waktu Abimelek mengambil. Haleluya. Saudara tahu enggak? Seluruh daerah Gerar itu tiba-tiba terjadi kemandulan semua. Orang yang mengandung pada gugur. Ngeri ya. Makanya Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasa. Begitu kemudian Abimelek tahu Sarah ini istrinya Abraham. Dikasih ke Abraham gak cuma dikasih Sarah, dikasih banyak harta. Cuman yang aneh di ayat yang ke-7, coba kita lihat. Ayat 7. Ini Abimelek dengar suara Tuhan. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang apa Bapak Ibu? Nabi. Ia akan berdoa untuk engkau. Abraham itu sebetulnya bukan hanya nabi, dia raja. Abraham itu sering perang. Dan dia menang terus kalau perang.
dia seorang jagoan administrasi, dia seorang ahli strategi, dia pengusaha sukses, dia orang yang luar biasa. Makanya dia bilang begini, maka engkau akan tetap hidup. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti apa Bapak Ibu? Mati engkau dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya begini, situasinya Abraham lagi tidak baik-baik saja. Wong dia ngomong Sarah istrinya. Tapi apapun situasinya, yang namanya doa itu kekuatan. Saya ulangi, Abraham situasinya lagi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi apapun situasinya, kalau doa itu sesuai kehendak Allah. Karena kalau Sarah ada apa-apa, Ishak nggak lahir. Kalau Ishak nggak lahir, rencana Allah nanti bisa berubah. Karena dari Ishak lahir Yakub, lahir suku namanya Israel, bangsa ya, Israel. Aneh Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan palal. Palal itu begini. To judgment with God. Memutuskan bersama Tuhan lewat penghakiman. Bayangkan Bapak Ibu, begitu Abraham berdoa, nanti Bapak Ibu baca. Sembuh itu bangsa Gerar. Nah saya ulangi sekali lagi ya. Yuk jangan doa merengek-rengek hanya untuk kepentingan kita. Sorry ya, udahlah cukup nangis-nangis dengan citra-citra sok rohani. Tapi kemudian tujuannya hanya untuk diri sendiri. Udahlah jangan pakai ayat, pakai hal-hal apa yang kelihatannya apa supaya hanya untuk kepentingan sendiri. Doalah sesuai kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Kalau nggak salah ayat, kalau salah ayat berarti 1 Yohanes 4 ayat 15. Tapi hopefully sih benar ya. Udah kita selesai dengan ayat ini. Ya 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah apa Bapak Ibu? Keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan. Yaitu, baca yuk sama-sama Jemaat GBI Kebon Sirih, ini ayat luar biasa buat kita. Yuk dari awal boleh 1, 2, 3 bersama saya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Tolong dicatat di hati saudara. Tolong ini dicatat. Dari tadi saudara mungkin bisa lupa. Tapi tolong ini dicatat. Kalau saudara doa sesuai kehendak Allah. Tuhan itu lebih ngotot menjawabnya daripada kita mengharapkan jawaban. Saya ulangi. Kalau kita doa sesuai kehendak Allah. Tuhan itu lebih ngotot menjawabnya. Daripada kita sekedar menunggu jawaban itu. Pasti terjawab. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap ini bukan sekedar informasi. Sekali lagi, orang di depan saudara bukan orang pintar. Ini yang terutama firman buat saya, tapi ini hati Tuhan untuk kita semua. Doalah, datanglah kerajaannya, kehendaknya terjadi di mana? Di bumi seperti di sorga. Tuhan memberkati. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan. Jesus. Koralapa shede karalapa baba. Ajaib Tuhan. Oh. Ya Tuhan. Sekali lagi, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tapi tanpa kita, Tuhan juga tidak mau. Karena kita adalah para wakilnya di bumi ini. Biar kata-kata kita, pekerjaan kita, keluarga kita menjadi ekspresi doa. Di mana dia menjadi raja yang terutama dalam hidup kita. Sedekaralapa paralapa. Ho ho ho. Yes Lord. Karalapa sedekaralapa papa. Haleluya. Karalapa sedekaralapa. Ajaib, ajaib, oh, ku nyanyi,
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah dan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi dan ku nyanyi Hosana. Oh yes, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan Yesus, Kau layak disembah. Taruh tangan di dada Bapak Ibu semua, bahwa di dalam kita ada otoritas. Sebagai warga kerajaannya, para raja yang punya otoritas. Supaya kehadiran kerajaannya terjadi di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus biar terus akan berbicara. Mengingatkan kami di tengah sulitnya apapun yang kami hadapi. Kami tahu selalu ada pertolongan dari atas yang tidak terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas. Kami berdoa juga, kami percaya bahwa Indonesia ada di hati Tuhan. Engkau yang terus akan memagari negeri ini dengan kekuatan-Mu. Bangkitkan eklesia untuk sungguh-sungguh menjadi pelaksana kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini yang lagi sulit kami tahu selalu ada harapan dalam Tuhan. Yang sakit kami tahu kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Yang sedang mengalami apa ketakutan apapun, selalu ada anugerah yang tidak terbatas yang membuat kami tetap kokoh berdiri. Berkati umat-Mu, biar apa yang Kau sudah sampaikan termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami, bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari katakan. Amin. Silakan duduk, God bless you all. Silakan duduk. Terima kasih hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Memang di tangan saya tidak ada nama yang tercatat yang baru pertama kali hadir. Tapi kami tetap rindu untuk mempertanyakan lagi. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita di tempat ini? Boleh melambaikan tangan? Ada? Ada ternyata. Puji Tuhan. Selamat datang. Selamat beribadah di tempat ini. Buat Ibu kalau minggu depan belum ada tempat tetap untuk beribadah, silakan kembali hadir di tempat ini, sama-sama kita memuji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan persembahan kita. Sekali lagi kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami sungguh melihat ada tangan Tuhan yang selalu ada buat kami, menyertai hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan kami bersyukur bahwa selalu ada penyediaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan. Inilah syukur kami, inilah persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Kolektan saya persilahkan.
Bapak Ibu yang mau memberikan via transfer, silakan scan kris di depan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Kita lihat pengumuman tim multimedia, saya persilakan. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara-saudari di ibadah onsite GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito. Shalom Kids Mom and Dad, Kingdom Kids, Minggu tanggal 1 Maret akan belajar tentang karakter seperti anak kecil dari tokoh Daud. Yuk kids, kita bergabung di kelas yang sangat seru. Kita belajar firman Tuhan sambil having fun. Ditunggu ya, see you! Hai teens, tanggal 1 Maret kita akan buat Sunday Fun Day dengan ada Bible Games dari Matius 1 sampai 3. Ayo join, kita seru-seruan bareng sambil belajar firman Tuhan. See you guys! 153 Youth Unity, Minggu tanggal 1 Maret 2026, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang dan akan dilayani oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito, bertempat di Anus Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Youth Unity. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi sekretariat GBI Kebon Siri. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia, dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lantai 3. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku mau selalu bersyukur padamu. Ku mau selalu bersyukur padamu. Sebab kasih setiamu nyata di sepanjang hidup. Oh, ucapan syukur kita sekali lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur padamu. Ku mau selalu bersyukur padamu. Sebab kasih setiamu nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Sekali lagi, di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kita sudah belajar dengan otoritas dan juga identitas tentang kita. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat dan pengerja GBI Kebon Siri yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah perlindungan, damai, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus.